Dr. Reysa Broto Asmoro menjelaskan protokol kesehatan yang berlaku di Istana Negara. Aksi Dr. Reysa dilakukan sebelum sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kamis kemarin. Hari ini saya akan melihat secara langsung persiapan sidang Kabinet Paripurna yang kembali akan diadakan secara langsung bertatap muka untuk pertama kalinya dalam masa pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui bersama sejak bulan Maret yang lalu, pertemuan sidang kabinet antara Presiden dan para anggota Kabinet Indonesia Maju selalu diadakan secara virtual, tidak dilakukan dengan pertemuan secara fisik. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Namun, pada fase adaptasi kebiasaan baru yang sudah mulai dilaksanakan, hari ini Istana kembali mengadakan sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri langsung oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para anggota Kabinet Indonesia Maju. Tapi tentunya ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilalui secara ketat dalam penyelenggaraan sidang Kabinet Paripurna kali ini, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sekarang saya sudah bersama Pak Erick Thohir. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Erick pakai masker terus nih ya? Alhamdulillah harus. Harus ya. Salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan adalah mengenakan masker. Sekarang selanjutnya mau dilakukan rapid test nih, Pak. Rapid test habis ini Ya? baru Bisa rapat masuk. paripurna. Protokol kesehatan yang kedua yang wajib dilakukan oleh seluruh peserta sidang Kabinet Paripurna hari ini harus melakukan rapid test terlebih dahulu. Saat ini Pak Erick Thohir sedang melakukannya. Protokol kesehatan yang ketiga yang wajib dilakukan oleh seluruh peserta adalah pengecekan suhu tubuh menggunakan termogan dan termoscanner. Tahapan keempat dalam protokol kesehatan yang dilakukan pada sidang Kabinet Paripurna kali ini adalah menetapkan jaga jarak. Oleh karena itu, tata letak kursi diatur sedemikian rupa sehingga minimal 1-2 meter. Selain para undangan yang harus melewati protokol kesehatan, para petugas yang membantu pelaksanaan sidang kabinet juga diperiksa, baik keprotokolan, petugas yang mendokumentasikan, hingga petugas jamuan. Semua rutin melaksanakan rapid test dan pemeriksaan lainnya. Boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana sih persiapannya protokol kesehatan yang seharusnya dijalankan? Ya, jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Presiden memesankan bahwa harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan Jaga jarak, pakai masker, semuanya harus cuci tangan, dan semuanya juga sebelum masuk kita tes satu persatu. Terima kasih Pak, semoga sidangnya berjalan dengan lancar. Saudara-saudari sudah lihat kan bagaimana protokol kesehatan yang sangat ketat dalam pelaksanaan sidang Kabinet Paripurna hari ini. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru seperti sekarang, tentu kita harus terus mendisiplinkan diri dan jangan bosan menjalankan protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada, disertai kewaspadaan dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tak terima jenazah keluarganya dimakamkan pihak rumah sakit dengan protokol COVID-19, keluarga mengambil paksa jenazah tanpa protokol COVID di Sidoarjo. Polisi berhasil menggagalkan aksi ini. Upaya pulang paksa jenazah korban COVID-19 tanpa protokol nyaris terjadi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru Sidoarjo. Sejumlah keluarga dibantu kerabat jenazah korban COVID asal Ngingas Waru Sidoarjo ini meminta paksa pihak rumah sakit menyerahkan jenazah anggota keluarganya. Mereka beralasan akan dimakamkan keluarga sendiri tanpa protokol COVID-19. Beruntung pihak rumah sakit segera menghubungi polisi sehingga aksi pemulangan paksa jenazah korban COVID tanpa protokol ini bisa digagalkan. Meski dalam proses negosiasi antara pihak keluarga jenazah dengan polisi berjalan alot dan sempat terjadi keributan, namun aksi nekat keluarga dapat digagalkan. Negosiasinya berjam-jam, akhirnya kami bisa menjelaskan dan dari pihak keluarga mau menerima, dan alhamdulillah
malam ini langsung dibawa ke Sampang. Ya, itu pengawalan ketat dari aparat ya? Ya, semuanya dari aparat kita, dari kepolisian. Kita kawal sampai dengan sampai dengan makam di Sampang. Untuk menjaga keamanan dan pengamanan petugas rumah sakit dalam mengirim serta memakamkan jenazah di Sampang, Madura, aparat kepolisian dan Polresta Sidoarjo dikerahkan. Dengan pengawalan ketat polisi, jenazah akhirnya berhasil dibawa ke Sampang, Madura untuk dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah penerapan new normal oleh pemerintah pusat, kawasan Malang Raya, Jawa Timur dinilai belum dapat menjalankan tatanan tersebut. Malang Raya masih masuk dalam kawasan rawan corona. Dalam rapat koordinasi evaluasi masa transisi Malang Raya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan wilayah Malang Raya masih belum menjadi zona hijau atau masuk kategori sedang. Maka masa transisi masih akan dilakukan sehingga Malang Raya belum bisa menjalani fase kenormalan baru. Malang Raya masih masuk area dengan resiko sedang. Oleh karena itu, posisinya adalah masih transisi menuju new normal. Kalau sudah hijau, baru akan bisa memasuki new normal. Yang berada di garda depan untuk pendisiplinan masyarakat adalah warga masyarakat itu sendiri. Sementara Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Widodo Iriansyah meminta para kepala daerah Malang Raya yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang untuk tetap semangat menangani pandemi COVID-19. Pak Wali Kota, Pak Bupatinya kendor semangatnya untuk menjadikan kuning jadi hijau. Dampaknya terhadap Kapolres dengan Dandim itu pasti ada. Tapi kalau semangatnya kepala daerah ini terus nggak kendor, kencang terus, malah Kapolres lebih kencang lagi dibanding kepala daerahnya. Dengan evaluasi ini, berarti Malang Raya belum bisa memulai new normal mulai minggu besok. Masa transisi pun diperpanjang hingga 1 minggu ke depan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Malang Raya belum bisa memasuki fase new normal. Terkait hal itu, kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Ketua Tim Tracing Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, Kohar Hari Santoso dalam program iNews sore tadi. Pak Kohar, terkait diperpanjangnya masa transisi di Malang Raya, apa Pak evaluasinya Pak? Jadi kemarin Ibu Gubernur bersama Pak Pangdam, bersama Pak Kapolda, juga Panglima Divisi Infanteri, sudah berkoordinasi bersama para pimpinan daerah, Pak Wali Kota, Pak Bupati, kemudian Bu Wali Kota Batu, kemudian melakukan asesmen bersama. Dasar dari penilaiannya adalah apakah situasi penyakitnya seperti apa, kesiapan sistem pelayanan kesehatan seperti apa, kemudian bagaimana kontrol kita terhadap penyakit ini, kemudian bagaimana situasi ekonomi, kemudian bagaimana situasi sosial. Dari sana kemudian dilakukan asesmen, ada beberapa indikator yang dinilai, baik yang indikator dari pusat, gugus tugas pusat yang ada 15 indikator itu, kemudian juga kami sinkronkan dengan indikator yang dikeluarkan dari WHO juga, yang menyangkut 5 kategori tadi. Kemudian kesimpulan akhirnya adalah transisinya dilanjutkan dahulu dengan semua kesiapan ditingkatkan untuk meningkatkan lagi, terutama adalah tentang protokol kesehatan. Baik, pertimbangan utama bagi Malang Raya untuk tetap memperpanjang masa PSBB transisi itu apa Pak? Sebenarnya masalah keberhati-hatian aja, takut nanti masyarakat terjadi euforia, ya padahal kedisiplinan untuk menjalankan protokol kesehatan itu belum mantap, itu nanti berisiko malah terjadi lonjakan yang lebih tinggi.
Baik, jika dibandingkan dengan Surabaya Raya, seperti apa Pak perilaku di Malang Raya terkait masa transisi ini? Kalau boleh kami menilai, sebenarnya masyarakat sudah memberikan respon yang cukup bagus, bahkan masalah solidaritas sosialnya juga bagus, sehingga kemudian kita masih optimis bahwa akan ada suatu kondisi yang lebih menguntungkan untuk pendisiplinan tentang protokol kesehatan ini. Cuman yang menjadi pertimbangan juga bahwa daerah wisata itu kan Malang, terutama adalah Batu. Sehingga kalau sudah dibuka beneran dan ternyata arus masuk itu tinggi, ini bukan masalah kedisiplinan masyarakat setempat, tapi pelancong-pelancong yang dari luar yang masuk ke daerah Malang Raya ini tidak perlu. Puskesmas dengan ketat menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya menekan angka penularan COVID-19. Mendukung upaya Puskesmas ini, MNC Peduli menyalurkan bantuan masker bedah dan masker kain untuk para pengunjung. Mencuci tangan dan memakai masker menjadi protokol kesehatan wajib bagi setiap warga sebelum masuk ke puskesmas. Bahkan warga yang tidak menggunakan masker akan diberikan masker gratis untuk menekan angka penularan COVID-19 di fasilitas kesehatan ini. Masker gratis ini merupakan bentuk dukungan MNC Peduli dan Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia atau PPPKMI Cabang DKI Jakarta yang kali ini disalurkan ke Puskesmas Pesanggerahan, Kebonjeruk, dan Cengkareng. Kami bersyukur ya, alhamdulillah mendapat bantuan ini sangat bermanfaat untuk pertama petugas kami yang sedang bekerja seharian ya. Mudah-mudahan pandemi ini selesai, COVID tidak ada lagi di dunia ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Pembagian masker kepada pengunjung dan masyarakat di sekitar puskesmas ini menjadi salah satu langkah mengedukasi masyarakat menuju tatanan normal baru. Selain masker, MNC Peduli juga membagikan minuman chat time kepada tenaga kesehatan dan pengunjung puskesmas. Tentunya harapannya agar bisa membantu kebutuhan masker kain untuk pengunjung puskesmas, terutama orang-orang seperti ibu hamil gitu yang mau berkunjung untuk check up, tapi mereka tidak memiliki masker gitu. Jadi harapannya kita juga bisa memprotek ya tim medis yang ada di puskesmas. New normal kita tetap dengan protokol kesehatan, tetap gunakan masker, lakukan kebersihan tangan, jaga jarak, hindari berkumpul, makan gizi seimbang. Untuk itu mari terus kita dukung tenaga kesehatan dan masyarakat terdampak COVID-19 agar dapat bertahan di tengah pandemi dengan berdonasi melalui MNC Peduli. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.